Mengenai tapera ini gue bingung ya. Masyarakat tuh mengeluh karena nggak bisa beli rumah. Tapi pas dipaksa sama pemerintah untuk menabung 3% buat beli rumah, keberatan juga. Lah kan koplak. Nah kita pahami dulu ya. Gen Z, millennials, diperkirakan tidak akan pernah bisa membeli rumah. Gara-gara hidup mereka terlalu konsumtif. Zaman dulu orang kalau mau berhemat gampang. Nggak usah keluar rumah, jadinya nggak belanja. Hari ini nggak keluar rumah pun bisa belanja. Kita harusnya nggak marah sama kebijakan tapera. Kan namanya tabungan perumahan rakyat. Kita disuruh nabung. Kenapa ya kita susah banget buat nabung? Nah, penjelasannya ada di buku ini. Judulnya Psychology of Money dari Morgan Housel. Menurut buku ini, kita tuh susah nabung karena kita nggak ngeliat langsung duit kita tuh diambil buat apa. Kebijakan Jokowi soal tapera itu agak mirip dengan preman pasar, tukang palak. Padahal Tape-tape apa yang ngeribetin rakyat? Namanya tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya tabungan, tapi diwajibin. Kalau ada lebihan, pasti ada yang nikmatin. Mengenai tapera ini gue bingung ya. Masyarakat tuh mengeluh karena nggak bisa beli rumah. Tapi pas dipaksa sama pemerintah untuk menabung 3% buat beli rumah, keberatan juga. Lah kan koplak. Nah kita pahami dulu ya. Gen Z, millennials, diperkirakan tidak akan pernah bisa membeli rumah. Gara-gara hidup mereka terlalu Diprediksikan. konsumtif. Zaman dulu orang kalau mau berhemat gampang. Nggak usah keluar rumah, jadinya nggak belanja. Hari ini nggak keluar rumah pun bisa belanja pakai e-commerce. Habis itu nggak punya uang pun bisa belanja pakai pinjol. Nah ini yang bikin generasi sekarang nggak akan pernah bisa menabung karena nggak bisa menahan diri untuk membeli barang-barang yang kebutuhan jangka pendek. Akhirnya pemerintah harus memaksa untuk nabung 3% melalui tapera ini. Secara prinsip gua setuju, terlepas dari cara pengelolaan dananya ya, itu bisa kita bicarakan belakangan. Tapi secara prinsip gua setuju. Bang, tapi kan kalau gaji 5 juta 3% cuma 150 ribu, cuma 1,8 juta sebulan. Kalau 20 tahun cuma 36 juta. Ini kan tabungannya berbunga ya bos. Kalau kalian pakai bunga 5% aja, nabung 150 ribu, 20 tahun itu bukan 36 juta, tapi 61 juta. Itu kalau bunga 5%. Kalau bunga 7% bisa 70 juta. Tapi bang, nggak ada rumah bisa dibeli dengan harga 60 juta. Lah, ini kan tabungan bisa puluhan tahun, 20 tahun. Emang lu berharap sampai 20 tahun gaji lu cuma 5 juta? Kan lu pasti berharap gajinya akan naik dan kemampuan lu beli rumah juga akan naik dong. Lagi pula, dengan adanya tapera ini, harga rumah itu bisa turun. Gimana caranya? Nah, itu kita bahas di video lain. Kita harusnya nggak marah sama kebijakan tapera. Kan namanya tabungan perumahan rakyat. Kita disuruh nabung. Kenapa ya kita susah banget buat nabung? Nah, penjelasannya ada di buku ini. Judulnya Psychology of Money dari Morgan Housel. Menurut buku ini, kita tuh susah nabung karena kita nggak ngeliat langsung duit kita tuh diambil buat apa. Contoh kalau kita nyicil mobil. Duit kita diambil, tapi kita lihat mobilnya ada. Nah, kalau nabung atau investasi, duit kita berkurang. Tapi kita nggak tahu duit kita tuh sebenarnya di mana. Apakah disimpan, ditumpuk, atau dipakai nyawer biduan. Karena kita nggak lihat hasilnya, kita jadi nggak rela. Nah, saranku buat pemerintah, nanti kalau gaji-gaji kami udah dipotong, coba bikin aplikasi kayak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tiap hari kami bisa lihat tuh, duit kami yang udah kepotong itu totalnya berapa ya. Dan kalau bisa dibikin gamification. Jadi duit kita segini nih, dikasih notifikasi, 2 bulan lagi kamu bisa DP rumah. Jadi kami bisa ngitung, berapa ratus tahun lagi bisa kebeli rumah di BSD. Menurut Psychology of Money, ngatur uang itu sebenarnya kuncinya cuma 2. Kurangi spending, perbanyak income. Nah, mungkin kita sekarang marah karena memang income kita dikit. Jadi mending ayo kita perbanyak income, ayo nabung, kita kumpulin duit yang banyak supaya suatu saat nanti kita bisa beli rumah di Jepang. Negara ini udah aneh, bro. Ayo pindah. kebijakan Jokowi soal tapera itu agak mirip dengan preman pasar, tukang palak. Padahal kalau butuh uang puluhan triliun, bersihkan Pertamina. Di sana kita akan menemukan banyak uang yang bisa kita gunakan untuk membangun perumahan rakyat. Siap-siap aja. Gaji buruh, khususnya karyawan swasta, dipotong 3% sama pemerintah untuk tabungan perumahan rakyat. Gajinya belum dimakan, tapi pemerintah udah motong duluan. Kadang-kadang pemerintah ini bikin peraturan tuh makin konyol aja. Disangkanya hidup
dengan gaji UMR itu udah layak. Buat makan aja pot-potan kadang-kadang kurang. Sekarang pemerintah malah ikut-ikutan, ikut motong 3% dari gaji minimal UMR. Ini Basuki kadang-kadang makin lama makin konyol aja. Aduh, Basuki, lu nggak pernah ngerasain jadi rakyat kecil, penghasilan cuma 5 juta. Dipotong PPh 21, dipotong BPJS tenaga kerjaan, dipotong BPJS kesehatan, belum risiko ekonomi, belum biaya sekolah, belum transportasi. Sekarang ikut-ikutan lagi dipotong 3%. Aduh, Basuki lama-lama makin brengsek aja nih orang. Aku sudah janji nggak akan bahas politik lagi. Karena apa? Politik tidak layak untuk diperbincangkan. Memalukan jika kita ngomongin politik. Karena apa? Politik itu jahat di Indonesia. Jahat banget. Makanya tidak layak ya. Kita sebagai rakyat nanti kena imbasnya. Makanya aku nggak mau bahas politik. Tapi tapera perlu kita bahas. Kumpul. Yuk, buat kalian yang gajinya 2 juta, dipotong berapa persen untuk tapera. Bayangin sebulan kalian store berapa, dipotong berapa persennya. Paling 100 ribu, 150 ribu. Bayangin di tahun berapa kalian terwujud memiliki rumah. Aku aja sekarang sudah nabung DP aja, mau beli rumah aja masih awang-awangan. Takut angsurannya nggak bisa bayar, takut suku bunganya pas naik, kena inflasi dan sebagainya. Akhirnya aku mundur nggak jadi kredit rumah. Bayangin tapera, cuman potongan per bulan 100 ribu, 150 ribu atau 200 ribu per bulan. Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu ya, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Dipinjem. Lah kita aja ke bank butuh duit aja, kita bayar bunga, kita telat bayar sehari aja kita dioprak-oprak kayak maling. Lah kok enak pemerintah mau minjem uang rakyat? Sudah kehabisan uang negara ini buat kampanye kemarin. Oh, ya, nih loh yang kita perlu bahas. Kita kalau beli bensin di Pertamina, kita bayar atau ngutang? Bayar kan, pakai uang cash kan? Tapi kenapa Pertamina punya utang besar dan laporannya bangkrut terus, laporannya rugi. Nah, terus belum lagi perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya. Kita kalau beli sesuatu bayar pakai uang cash kan? Beli tabung gas LPG. Kalian ngutang nggak? Beli kan, pakai uang cash kan, baru beli tabung gas kan, buat beli tabung gas itu uang cash kan. Tapi kok herannya, Pertamina setiap tahun utangnya nambah, laporannya rugi terus. Kemana uangnya? Nah, dari situ kita mikir, uang kita nanti yang dipotong, pemerintah alasannya untuk tapera, sedangkan kita sudah tahu perhitungannya, angkanya, sebulan kita dipotong berapa tahun kemudian kita dapat rumah, kayaknya nggak mungkin ya. Wong yang nabung gede aja belum tentu bisa beli rumah, apalagi ini yang nabung sebulan 100 ribu. Tapera, tabungan perumahan akhirat. Karena orangnya sampai di akhirat baru rumahnya keluar. Buzzer pemerintah ya lagi pusing, lagi bingung, menjilat gimana caranya mengiklankan tapera supaya masuk di pikiran rakyat. Kasihan para buzzer jadi PR. Mereka juga sebenarnya pusing, tapi postingannya bagus kok tapera, bagus kok. Makan tuh tapera. Makan tuh uang buzzer. Ya makanya cari uang yang halal, jangan yang haram. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Dan gak ada yang minta. Gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi, wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan
1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan. Biar makin subur dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji, kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mbok yo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Siapa yang mengusulkan akan adanya tapera? Mari kita bahas. Aturan wajib tapera tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera tabungan perumahan rakyat. Aturan baru itu merevisi bahwa iuran tapera bukan hanya ASN, PNS, BUMN dan lain-lain itu ya yang pegawai pemerintah, tapi sekarang diwajibkan kepada pegawai swasta. Bisa dibaca di atas ini teman-teman bahwa UU Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi, bahkan UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode tahun 2014-2019. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Dicatat ya, ini sudah dibahas dari tahun 2014 sampai dengan 2016-2019. Mau lanjut lagi, kita kasih lagi artikelnya dari CNN ya guys. Fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kata siapa? Kata Sekretaris Fraksi PKR DPR RI Abdul Hakim pada Juni 2016. Nanti ada kewajiban menabung dari peserta sebesar 2,5%, penghasilan kewajiban menabung bagi pemberi pekerja 0,5%. Setiap peserta juga berhak mendapatkan manfaat dana tapera yang diantaranya dapat menggunakan biaya pemilik rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. Jadi apa pemirsa? Jadi tapera ini sebenarnya sudah dibahas oleh DPR dari tahun 2014, 2016, 2019 yang tadinya cuma untuk ASN, BUMN, PNS gitu ya, biar mereka punya rumah pensiun. Dan sekarang diwajibkan untuk para pekerja swasta. Kenapa gue buat video ini adalah untuk menyadarkan kalian yang terus menyalah-nyalahkan Pak Prabowo lah, menyalahkan ini gara-gara Pak Prabowo menang nih, 02 menang nih, akhirnya dia bikin begini bla 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 berkelanjutan. Ada juga gue baca ada tweet kayak gini, bilang dana kampanye paling gede menutupinya dengan tapera. Kalau nggak ngerti menurut gue mending lo nggak usah sok tahu, nggak usah fitnah, apalagi sampai bilang dana kampanye gede tapi tutup tapera. Tapera aja udah dibahas dari tahun berapa tahun kemarin gitu loh. Dan dibahas lagi sekarang, yang tadinya cuma membuat PNS, ASN, sekarang untuk pekerja swasta juga. Terus kalau ada yang bilang, lu enak ngebahas kayak begini, gaji lu nggak dipotong, gaji gue juga dipotong, gue juga kerja ya, gaji gue dipotong, ya udah gitu. Itu juga untuk kebutuhan rumah, suatu saat nanti kalau gue butuh gue bisa pakai untuk nambahin kebutuhan gue beli rumah, nambahin gue untuk bebenah rumah dan lain-lain. Itu kan ada keterangannya di situ kan, itu loh pemirsa. Jadi menurut gue daripada lu berkoar-koar bilang ini gara-gara 02 nih, gara-gara yang milih 02, gara-gara ini menang, gara-gara itu menang,
stop lah buat bikin berita seperti itu ya. Mending lu move on, terus lu mikirin gimana caranya nih. Kalau memang lu merasa dirugikan dengan peraturan ini, ya lu berpikir bagaimana caranya pemerintah mendengar suara kita ini supaya entah itu iurannya diturunkan 1% kayak atau berapa persen, atau nggak usah ada, mendingan nggak usah ada iuran begini-begini, kita nabung sendiri. Dipikirin itunya aja, nggak usah pakai nyalahin gara-gara 02, gara-gara ini basi. Siapa yang minta? Dan gak ada yang minta, ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Basuki. Siapa yang suruh tapera jadi iuran wajib? Nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Nggak ada, yang ada hanya jadi beban masyarakat. Hah? Sekarang kalau pemerintah mau minjem duit sama masyarakat, lebih baik terus terang aja, nggak usah bikin kebijakan demi masyarakat, demi masa depan. Tetap ngek. Kalau pemerintah mau minjem duit, terang-terangan aja, nggak usah berbelit-belit bikin ini dengan alasan demi masyarakat, demi masa depan. Intinya Masyarakat pemerintah yang mana? tuh cuma mau minjem duit sama masyarakat. Jadi gitu. Masyarakat nggak butuh yang namanya tapera. Tapera kalau UMR Jakarta 5 juta, 3% sekitar 150.000. Kalau 10 tahun cuma 18 juta. Sedangkan kalau perumahan yang layak sekitar 300 juta, itu 18 juta cukup apaan? Mau pemerintah nambokin 280 juta? Parah pemerintah tuh, lama-lama parah. Bilang aja kalau mau pinjam duit, nggak usah banyak cerita, demi masa depan, demi masyarakat. Tetek bengek. Ini ada komen kayak gini, Mbak, soal PP Tapera menurut Mbak gimana? Mohon pencerahan. Aduh, kalau minta pencerahan sih Anda salah tempat, karena seharusnya kalau minta pencerahan itu sama Pak Jokowi. Tapi kalau Anda tanya opini saya tentang Tapera ini, saya bisa kasih. Saya sendiri kurang setuju dengan masalah Tapera ini, karena di dalam PP nomor 21 tahun 2024 di sana dituliskan salah satunya adalah ketika pegawai itu gajinya akan dipotong 3% untuk dialokasikan atau dijadikan simpanan nih Tapera ini. Dan kita tuh kalau misalnya ngelihat pemotongan gaji itu kita kan harus lihat fungsionalnya. Contoh pemotongan yang buat saya fungsional, ada timbal baliknya dan bisa dinikmati dan dirasakan oleh si pegawai yang gajinya dipotong. Ya, seperti BPJS Ketenagakerjaan, di mana nih contoh aja kalau misalnya ada kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan itu kan sebagai asuransi. Jadi adalah yang diterima oleh pegawai yang mengalami itu. Lalu BPJS Kesehatan, ya semua orang tahu dong, ketika kita bayar iurannya terus kita sakit kita bisa gunakan nyata-nyata sebagai insurance kan. Sedangkan kalau masalah Tapera ini saya rasa nggak semua orang akan merasakan itu fungsional. Dan andai kata pemerintah mengatakan bahwa program Tapera ini diutamakan gitu bagi orang-orang yang memiliki penghasilan rendah supaya bisa punya hunian sendiri gitu ya. Sekarang kita pikir secara logika, gaji aja ya. UMR, kalau kita ngomong bicara di Denpasar, karena saya tinggal di Denpasar. Di Denpasar, UMR itu 3 juta. Kalau misalnya harus dipotong Tapera 3%, berarti potongannya adalah 90.000. Dan kalau 90.000 kita kalikan 12, itu jadinya 1.080.000. 1.080.000 itu uang yang dikumpulkan selama 1 tahun. Kalau dikumpulkan selama 20 tahun, maka uang itu sekitar 21.060.000, ya kan? Dan itu selama 20 tahun kita ngumpulin, apakah mungkin akan bisa terbeli satu hunian? Kan udah nggak mungkin kan? Dan kita nggak boleh lupain yang namanya inflasi. Sekarang 20 tahun ngumpulin duit cuma 20 juta. Gimana caranya untuk purchase tanah yang harganya akan naik terus? Kan udah sulit ya. Jadi benar-benar nggak kelihatan fungsinya. Dan kita bicara lagi kalau misalnya tujuannya adalah mempermudah masyarakat untuk bisa punya hunian sendiri. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya KPR, dipotong lagi gajinya untuk Tapera, kan agak gimana ya? Bukannya jadi membebani masyarakat.
Dan yang saya takutkan sebenarnya adalah program-program seperti Tapera ini kan adalah program yang bersangkutan dengan uang. Dan kalau udah ada uang, pasti aja ada oknum-oknum yang senang bermain. Kamu ngerti dong permainan yang saya maksud. Dan kalau udah seperti itu, ujung-ujungnya nanti kasus Tapera ini bisa jadi kayak kasus Asabri. Kasus yang ujung-ujungnya malah ngerugiin masyarakat. Dan kalau memang tujuan pemerintah adalah untuk membantu masyarakat untuk bisa punya hunian pribadi dengan harga yang terjangkau dibandingkan program Tapera ini, kayaknya mendingan pemerintah menawarkan bantuan dari sisi perbankan untuk mungkin menurunkan DP ataukah mungkin menurunkan suku bunga daripada sisi bank-bank yang masih ada di jajaran BUMN. Mungkin itu sih menurut saya juga nggak paham kenapa pemerintah ambil kebijakan ini. Mungkin dengan kita banyak yang beropini, pemerintah akan mendengarnya lebih lanjut dan bisa mungkin dikaji kembali dengan lebih baik masalah Tapera ini. Oke karyawan, jadi ini adalah gaji kamu untuk bulan ini. Wah, akhirnya bisa ngegaca lagi. Tapi saya potong dulu untuk BPH. Saya ambil dulu untuk BPJS Kesehatan. Loh, Pak. Ini buat BPJS Ketenagakerjaan saya ambil. Pak, udah, Pak. Stop, Pak. Dan yang terbaru saya ambil 3% untuk Tapera. Tapera? Tambahan penderitaan rakyat, Pak. Tabungan perumahan rakyat, bodoh. Makanya kamu itu belajar yang bener biar tahu istilah-istilah yang susah kayak gini. Biar jadi bos kayak saya. Tapi Pak, kenapa saya diwajibkan menabung beli rumah lewat negara, Pak? Ya mana saya tahu. Saya kan bos kamu, bukan anggota dewan. Ya walaupun sama-sama brengsek sih. Memang cukup, Pak. Gaji saya dipotong 3% untuk beli rumah. Umpama gaji saya 10 juta aja. Terlalu besar. Umpama, Pak. Ya Allah, pelit banget sih. Umpama nih, gaji 10 juta. 3%-nya 300 ribu loh. Terus 1 tahun 3,6 juta. 50 tahun 180 juta. Rumah apaan harga 180 juta, Pak? Itu pun nunggu 50 tahun loh. Rumah kucing dapat tuh. Lagian kan uangnya nanti diputer sama diinvestasiin sama pemerintah. Nggak mungkin ditabung gitu aja. Dari 3,6 juta setahun loh, Pak. Kira-kira investasi apa ayo yang bisa ngasih return besar buat beli rumah? Yang harga normalnya aja loh 400 sampai 500 juta. Kan bisa ditaruh di kripto yang micin-micin ataupun saham gorengan. Udahlah, kamu tanya mulu. Percaya aja sama pemerintah kita. Kinerja mereka bagus. Kamu kalau nggak mau, ini saya ambil loh gaji kamu. Jangan, Pak. Lagian aneh loh, Pak. Nabung kok di pemerintah? Gak ingat kasus Jiwasraya? Bahasan RUU tersebut ya, sewaktu Undang-Undang Tapera ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang, baru kali ini saya menjadi anggota dewan. Dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Wow. Lalu ketika undang-undang ini disahkan dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? Tape-tape apa yang ngeribetin rakyat? Namanya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya tabungan, tapi diwajibin. Kalau ada lebihan, pasti ada yang nikmatin. Kolektif uang berkedok tabungan. Uang diputar cari keuntungan. Untung berapa dirahasiakan. Yang penting punya objekan. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Itulah namanya. Tapi kalau saya lihat ya, ini semacam pemerintah itu mengumpulkan uang atau kolektif uang dari masyarakat atau dari rakyat untuk kemudian uangnya tersebut diputar untuk mencari keuntungan atau ya diinvestasikan dalam istilah yang lain ya gitu. Katanya nih, masyarakat atau orang yang ikut dalam program Tapera ini, ketika nanti ada tenggat waktu tertentu, uang tersebut dapat diambil kembali berikut dengan keuntungannya. Nah, ini berarti kan tabungan tersebut adalah tabungan investasi begitu. Tapi ya tolong diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan jangan
untuk ini pakai kedok ini, jangan begitulah ya. Terus terang aja, kalau mau cari untung itu biar sama-sama enak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau membahas dulu masalah Tapera ini. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya ini pendukung Pak Prabowo. Dan sudah tentu juga seharusnya ya, sudah mendukung Pak Jokowi juga. Tapi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut saya tidak benar, ya wajib kita kritik. Dan harusnya memang tidak bisa kita biarkan begitu saja ya. Mentang-mentang kita dukung pemerintah ini, apa saja kebijakan, yes. Atau ya sebaliknya, jangan pula gara-gara mungkin Anda tidak mendukung pemerintahannya Pak Jokowi atau kemudian anti kepada Pak Prabowo, kebijakan-kebijakan yang bagus Anda juga menolak. Ya, kita sebagai rakyat itu harus fokus kepada kepentingan kita. Nah, khusus masalah Tapera ini, kenapa saya menolak? Pertama, hitungannya menurut saya tidak masuk akal. Jadi kan ini 3% dipotong pendapatan atau gaji nanti seluruh rakyat Indonesia itu, bahkan termasuk yang mandiri, pekerja mandiri begitu. Ini nanti uangnya kemudian dikumpulkan untuk rumah masa depannya gitu. Tapi pertanyaannya kan, kalau rata-rata gaji rakyat Indonesia ini, anggap saja 5 juta. Kita anggap yang paling tinggi ya. Anggap 5 juta. Berarti kurang lebih itu 3% sekitar 150 ribu. Nah, selama 50 tahun kerja, anggap dia 50 tahun kerja begitu, dipotong 3%, berarti kan totalnya itu masih sekitar 90 juta begitu dia selesai. Pertanyaannya saya, kalau sekarang mungkin masih dapat rumah, nggak dapat juga ya, sekarang pun akan dapat rumah 90 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana 50 tahun yang akan datang? Jadi jumlah yang dipotong yang 3% ini dan akumulasinya nanti, itu tidak akan bisa mengejar inflasi kita. Inflasi kita itu kan gila-gilaan. 50 tahun yang akan datang, angka 90 juta itu mungkin sama dengan angka 20-30 juta sekarang. Jadi rumah akan naik harga terus. Jadi gimana konsep ini? Ini yang mau saya pertanyakan kepada pemerintah. Jadi kita pendukung Pak Prabowo atau bahkan pendukung Pak Jokowi sekalipun, ya jangan selalu asal kebijakan pemerintah ikuti. Nah, tapi yang kedua yang perlu saya sorot, Anda juga yang tidak mendukung pemerintahan Pak Jokowi harusnya jangan lupa bahwa Tapera ini juga didukung termasuk oleh PKS, oleh siapa lagi, PDIP, oleh partai-partai yang tidak mendukung pemerintah sekarang. Jadi yang perlu kita kritisi, pemerintah, DPR kita ini mereka yang nggak boleh tuli. Tapera ini nggak ada manfaatnya menurut saya. Ya, sudah kalau mau memang fokus saja ke BPJS ketenagakerjaan itu kan yang uangnya nanti yang akan diterima. Terserah lah mau bikin rumah segala macam, ya itu aja dinaikkan. Tapi kalau lu bikin lagi ada pungutan seperti Tapera ini jujur menurut saya ini hanya pembohongan, akal-akalan aja. Akal-akalan oleh negara yang mau lepas tangan, mau ngumpulin dana dari masyarakat, kemudian nanti bikin perumahan murah. Ya jadi seakan-akan uang pemerintah padahal tidak, uang masyarakat lagi yang dikelola mereka, kemudian bikin perumahan murah dan siapa yang sanggup dia yang beli. Yang tidak sanggup ya selamanya tidak akan punya rumah. Jadi tolong kepada pemerintah, jangankan Tapera ini, saya dari awal juga sudah menolak katakanlah seperti BPJS Kesehatan. Kenapa? Konsep gotong royong itu adalah pembodohan terhadap masyarakat. Karena adalah kewajiban negara untuk membayar atau untuk katakanlah menyiapkan dana kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kan sudah ada undang-undang kita, fakir miskin, orang terlantar, anak yatim dipelihara oleh negara. Ini kenapa? Jadi kita masyarakat juga yang dipaksa dalam tanda kutip oleh negara iuran atau gotong royong menyiapkan dana untuk mensubsidi orang yang tidak mampu. Itu tugas negara. Jadi sekali lagi tolong ya, kita semua rakyat harus cerdas. Tapera ini adalah pembohongan kedua. Bahkan saya minta sejak awal BPJS Kesehatan juga harus dibubarkan. Karena itu bukan tugas kita. Ya kalau mau negara maunya ya silakan bikin misalnya katakanlah asuransi kesehatan, tapi jangan dipaksa. Jadi kalau kita mau silakan ikut. Kalau tidak mau ya terserah kita. Bahkan kita bebas memilih kalau mau misalnya asuransi swasta atau bahkan tidak mau ada asuransi. Jadi jangan seakan-akan wah negara menginginkan fasilitas kesehatan terjaga untuk semua rakyat. Ya, tapi konsepnya gotong royong kan sudah jelas disampaikan ke BPJS itu. Konsepnya gotong royong subsidi silang.
yang kaya menyubsidi yang miskin. Ya kan ada juga BPJS itu yang kalau golongan tidak mampu tidak ada bayar kan, ditanggung katanya oleh negara. Itu nggak ditanggung negara, yang nanggung adalah rakyat. Jadi saya berharap nanti pemerintahan Pak Prabowo BPJS kesehatan ini dihapus saja, kembalikan aja dulu ke Jamkes Mas ya, jaminan kesehatan masyarakat. Untuk yang tidak mampu ya negara yang menanggung. Kalau untuk yang golongan mampu ya terserah apakah kita mau BPJS asuransi kesehatan atau pemerintah bikin BPJS semacam BPJS gitu ya, tapi asuransi dari pemerintah yang tidak mengikat. Jangan seperti sekarang mau bikin kita akte rumah segala macam jual beli harus ada katanya BPJS. Ini kan pemaksaan. Ya itu. Terus masuk lagi tapera. Ini nanti konsep juga kan pemaksaan. Semua orang diwajibkan ikut tapera segala macam. Jangan. Saya tidak ada masalah dengan konsep-konsep ini, sebenarnya sekilasnya bagus, tapi belum saatnya. Karena masih banyak rakyat kita yang pendapatannya kecil. Kalau pendapatan rakyat kita mayoritas kota kalau sudah di angka 10 juta, berarti 300.000 dipotong, nggak ada masalah. Pertama, dari segi jumlah yang dipotong itu nggak ada masalah, karena orang masih membawa ke rumah 9.700.000. Yang kedua, angkanya juga masuk akal. Ya, masih masuk lah, masih lumayan. Tapi kalau cuma 5 juta, Anda potong, apalagi hanya 3 juta, dipotong 3%, itu terasa sama masyarakat. Dan jumlah uang yang dikumpulin itu nanti setelah 50 tahun yang akan datang, itu tidak akan tidak sanggup mengejar inflasi kita. Jadi tolong pemerintah sekali lagi, jangan mengakal-akali masyarakat. Selanjutnya yang perlu kita tekankan kepada pemerintah, ya kita jangan lupa, negara kita kaya dengan sumber daya alam. Pertanyaan saya, kemana bagian rakyat dari sumber daya alam tersebut? Kemana hasil-hasil tambang kita? Kemana hasil pengelolaan lautan kita? Kemana hasil penyewaan lahan kita jutaan hektar dipakai pabrik-pabrik untuk bikin perusahaan-perusahaan sawit, bikin kebun ratusan ribu hektar satu perusahaan. Itu kemana uangnya? Harusnya ini uangnya ini, keuntungannya ini yang digunakan untuk mensubsidi orang miskin kita, membantu orang miskin kita di bidang kesehatan, bukan masyarakat disuruh urunan gotong royong. Harusnya uang ini yang digunakan untuk membangun perumahan-perumahan untuk masyarakat kecil, masyarakat miskin. Bukan semua rakyat dipaksa urunan dana, uangnya itu digunakan untuk itu. Oke lah, kalau negara mau prihatin, saya tantang mulai sekarang para pejabat coba hidupnya itu katakanlah jangan mewah-mewah, jangan pakai mobil mewah, hidup apa adanya. Kalau udah begitu, oke, kita rakyat juga siap ke urunan. Tapi jangan urusan yang untuk saling subsidi rakyat dilibatkan, tapi urusan kemewahan kalian hanya pejabat yang menerima kemewahan tersebut. Ya kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Presiden dan anggota Dewan, saya perwakilan dari 01 dan 03. Mewakili masyarakat 01 dan 03. Bagaimana Pak kalau Bapera itu dikhususkan buat pendukung 02? Supaya mereka yang nabung di Bapera. Kami nabungnya itu di celengan aja Pak, atau di bank. Bagaimana Pak? Tolong disetujuin ya Pak. Soalnya kalau kami memprotes seperti ini, katanya mereka itu, kami tuh sakit hati, belum bisa move on kalau pilpres. Jadi kita khususkan aja itu buat 02 ya Pak. Tak tolong saya nih Pak. Yang bikin kebijakan adalah Jokowi dan kekuasaannya. Yang disalahin kok Prabowo dan Gibran berkuasa. Kenapa sih? Ya menjawab pertanyaan ini sederhana. Karena Prabowo Gibran membawa narasi keberlanjutan. Kalau kala itu yang menang adalah Anies yang bawa narasi perubahan, atau Ganjar yang bawa narasi perbaikan, maka seluruh kebijakan yang ngawur di tahun ini, UKT harganya mahal, tapera yang menderitakan rakyat, Polri, RUU TNI, RUU penyiaran, KUHP, KPK, dan produk lain yang bermasalah, tentu saja ketika Anies atau Ganjar yang menang kala itu, ada ruang untuk dibatalkan di tahun depan atau di periode berikutnya. Karena janji mereka adalah perubahan atau perbaikan. Ya bagaimana kita bisa yakin Prabowo akan mengubah dan membatalkan semua yang bermasalah di periode Jokowi? Kalau narasinya saja adalah keberlanjutan. Kalau wakilnya saja adalah anak kandungnya Joko Widodo. Mau ditaruh di mana mukanya Jokowi kalau anaknya sendiri merevisi produk dan juga kebijakan hasil bapak? Belum lagi soal Presidential Club yang diinisiasi oleh Prabowo. Dan Jokowi mengafirmasi, bahkan katanya pengen ketemu 2 hari sekali. Coba,
Gimana kita bisa yakin Prabowo akan membatalkan banyak kebijakan bermasalah hari ini kalau Jokowi aja masih pengen cawe-cawe? Oke, asumsikanlah Prabowo ingin membatalkan banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, di periode berikutnya. Bagus, tapi berarti Prabowo berbohong kepada dua hal. Satu, Prabowo berbohong kepada yang memilihnya. Karena yang memilihnya kebanyakan karena narasi keberlanjutan. Artinya Prabowo tidak betul-betul melaksanakan narasi keberlanjutan. Dua, artinya Prabowo berbohong kepada Joko Widodo sebagai orang yang telah memenangkan dia di Pilpres 2024. Artinya Prabowo tidak betul-betul meaningful dalam melaksanakan keberlanjutan yang sudah Jokowi lakukan di tahun dan periode ini. Dan berarti info yang selama ini muncul dimulai dari Tempo dan lain sebagainya tentang keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo betul-betul terjadi dong. Tentang misalnya Prabowo nih, dia bikin statement dia tidak sepakat UKT naik. Padahal itu terjadi di zaman Jokowi. Kedua misalnya Prabowo pengennya di Jakarta, Gibran aja yang di IKN. Berarti itu benar-benar terjadi dong. Ketiga, misalnya banyak permintaan Jokowi soal Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, Sesnek adalah orangnya Jokowi dan katanya Prabowo nggak mengindahkan. Berarti itu valid dong. Berarti lo pendukung 02 jangan denial kalau misalnya ada info keretakan antara hubungan Jokowi dan Prabowo. Kalau Prabowo membatalkan banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, artinya lo jangan denial sekali lagi bahwa Prabowo dan Jokowi emang nggak akrab. Akrabnya saat Pilpres doang, sama-sama butuh buat menang. Prabowo butuh menang Pilpres, Jokowi butuh anaknya jadi wapres. Ya udah, transaksional, lo jangan denial. Kesimpulannya, kalau banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini dan kemudian kita suuzon bahwa Prabowo akan melanjutkan di periode berikutnya, ya karena Prabowo bawa narasi keberlanjutan. Itu janji dia guys di Pilpres. Tapi kalau kalian berharap, ya kan Prabowo juga bisa berubah, emang keberlanjutan perlu ditaati semuanya, kan nggak perlu semua diikutin, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi artinya kalian pendukung 02 atau siapapun itu jangan denial kalau Prabowo dan Jokowi ternyata emang nggak seakrab itu. Buktinya Prabowo banyak yang setuju sama Jokowinya. Ya sudahlah, rakyat ini, publik ini harusnya banyak bersatu aja. Karena ujung-ujungnya kalau harga mahal, sembako mahal, biaya kuliah mahal, kebebasan terancam, kita yang jadi korban. Mereka mah enak. Saran gue, mau lo 1, 2, dan 3, siapapun itu, tetap kritislah kepada negara. Karena kalau negara berbuat salah, kita juga yang jadi korban. Begitu? Oke guys? Oke guys. Saya mau unek-unek masalah Tapera ya. Itu katanya kan tabungan perumahan rakyat. Boleh nggak saya usul? Yang biasanya segala hal yang berbau kredit. Contoh kredit kendaraan ya, ada kredit motor, kredit mobil, kredit rumah nih lihat. Kredit rumah juga loh. Itu biasanya kita terima barangnya dulu. Kredit motor, motornya sampai rumah. Kita rakyat sukarela gajinya dipotong. Kredit mobil sampai rumah, kita sukarela gajinya dipotong. Kredit rumah yang seperti yang dulu-dulu itu semuanya, rumah-rumah subsidi, rumah kita dapat, kita menempati sampai 15 tahun gaji kita dipotong sukarela, kita enggak apa-apa. Cuma kalau yang Tapera ini saya kok nggak setuju. Sekarang gaji dipotong dan selama dipotong itu rakyat belum dapat rumah ya, sampai bertahun-tahun. Lah selama bertahun-tahun gajinya dipotong, rakyat masih keluar uang lagi nih buat bayar kontrakan, buat bayar kos-kosan. Coba dipikir aja nih secara akal sehat, masuk akal nggak seperti itu? Kalau menurut saya, saran saya ya, Tapera begini per kota. Misalnya ada 10 kecamatan ya, kecamatan ke-1 sesuai KTP. Nanti beli kaplingan di situ, dibangun tuh perumahan Tapera ya, komplek A sampai Z. Rumahnya Bu Kamidi, rumahnya Bu Jatmiko, rumahnya Pak Bambang, rumahnya Pak Simanjuntak, rumahnya sopo maneh Pak Yatno, rumahnya. Nah gitu, pasti rakyat gak bakal ribut. Uang kita pegang asetnya, dipotong, kita juga sukarela, gak ribut. Nah sekarang dipotong, tapi barangnya masih fiktif kan? Masih fiktif kan ini? Sampai kapan? Sampai pensiunan selesai. Nah, atau gimana? Nah, nanti kalau sampai pensiunan selesai, berarti selama tabungan dipotong, kita masih mikir ngontrak kan, sama kos masih keluar uang.
Dan pertanyaan lagi, contoh anak saya itu sudah ngangsur perumahan, ya, perumahan subsidi, ya, dia sudah menyisihkan gajinya untuk ngangsur perumahan. Saya mau tanya, apakah anak saya juga gajinya, kan anak saya pegawai negeri nih, terus anak saya juga masih dipotong tapera juga, gimana coba, ya? Jadi menurut saya yang namanya menabung itu hak asasi manusia. Kita kerja payah dewe, nyari lamaran susuan dewe, ya, berjuang sendiri, tapi begitu terima gaji kita dipotong, tapi kita nggak ikhlas, bener nggak? Kita mau nabung kemana terserah kita, banyak tubang di mana-mana, suka-suka kita pengen nabung di sana, pengen di sana suka-suka kita, jangan dipaksa, jangan pakai pemaksaan. Ini ibaratnya apa? Kayak orang jualan di jalan, yang sering ada di seliweran di medsos itu, jualan apa, di tengah jalan dipalak orang, pulang nangis, uangnya hilang. Apa itu nggak sama? Sudah hasil kerja keringat kita sendiri, susah di jalan ketemu preman, terus uang kita diambil secara tidak sukarela. Bener apa enggak? Daripada memikirkan rakyat mau rumahnya nanti bagaimana, itu hak kita, suka-suka kita mau kontrak, mau kos, jangan dipaksa, Pak. Bener enggak? Lebih baik fokus, ya. Fokus nih. Kalau bisa yang dipotong gajinya para dewan, dewan DPR, dewan MPR, terus kepala apa kek, SPB apa, BUMN, kepala Pertamina, kepala apa, yang gajinya maha sekian. Saya sempat baca tadi di berita, apa benar sih katanya pegawai tapera nanti gajinya berapa? 43 juta dari hasil mengelola uang orang yang gajinya 3 juta, yang gajinya dipotong untuk tapera. Itu saya tadi kok sempat baca berita begitu, kan kayaknya kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Lebih baik fokus aja, ya. BBM biar murah, ya. Kalau beli nggak usah pakai harus pakai barcode. Kalau BBM yang subsidi, terus beli gas yang 3 kilo, kedepannya saya baca berita lagi, katanya nanti harus menunjukkan KTP. Ini negara Indonesia, negara yang kaya raya, ya luas. Hasil hasil bumi itu Tuhan persembahkan untuk rakyat Indonesia. Kenapa kok dipersulit? Padahal rakyat itu nggak akan nyuri, bayar pakai uang kita sendiri. Tapi kenapa dipersulit? Dan ini namanya apa? Bukan pemaksaan gitu. Sebenarnya menurut saya itu bukan suatu kebijakan, ya. Bener nggak nih? Aduh. Tapera ini sangat tidak adil bagi kaum kelas menengah. Nah, kita pahami dulu cara kerja tapera ini adalah menghimpun dana dari masyarakat, lalu dipakai untuk bangun rumah, dan masyarakat yang terhimpun dananya tadi bisa membeli rumah tadi secara kredit maupun cash kalau dananya cukup, dengan memotong saldo tapera mereka. Nah, permasalahannya adalah semua orang yang bergaji di atas UMR itu kena potong 3%. Tapi yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumahnya hanya mereka yang gajinya maksimal 8 juta. Artinya mereka yang gaji di atas 8 juta hanya kebagian ikut nabung, tapi nggak bisa menikmati fasilitas kreditnya. Ketidakadilan yang kedua adalah harga rumahnya terlalu murah, cuma 200-an juta. Padahal kalau orang bergaji 8 juta, joint income bersama suami dan istri, mereka punya penghasilan 16 juta, yang membuat mereka mempunyai kemampuan mencicil sampai 4,8 juta sebulan. Dengan kemampuan cicil itu, mereka bisa membeli rumah harga 650 juta untuk tenor 15 tahun, atau bahkan 850 juta untuk tenor 25 tahun. Kenapa orang yang mampu membeli rumah harga 850 juta dipaksa membeli rumah harga 200 juta? Ujung-ujungnya, kaum ini pun akhirnya nggak menggunakan tapera mereka. Nah, jadi yang diuntungkan dari tapera ini hanya kaum kelas bawah, dan kaum kelas menengah selalu menjadi korban kebijakan pemerintah. Karena kelas menengah ini belum kaya, masih butuh rumah juga, tapi gajinya udah dipotong-potong untuk kaum kelas bawah. Di mana keadilan?
Masih mau bahas tapera. Di video gue sebelumnya banyak banget yang komentar 01, 2, 3, apapun itu pilihan politis kalian saya hargain. Tapi sekedar mengingatkan, ketika kebijakan ini terimplementasi di tahun 2027, kalau kalian udah di atas 20 tahun, terlepas pilihan politis kalian apa, itu bakal terdampak. Kalian juga akan kena imbasnya. Ketimbang kita ngurusin hal yang udah lewat, ayo sama-sama fokus tolak tapera. Kita masih punya 3 tahun untuk bersuara, untuk berusaha ngubah itu PP supaya nggak jadi terimplementasi dengan baik. Terus kemudian buat Pak Heru, saya punya pertanyaan Pak. Tapera ini titipan siapa? Boleh nggak Pak dibilangin ke yang nitip tapera bahwa masyarakat kan sudah dipotong pajak Pak. Utilisasi aja budget pajak Pak. Iya sih memang pajak dikorupsi, tapi harusnya nggak semua. Dan silakan utilisasi dari situ. Perkara deadlock orang nggak punya rumah bukan urusan orang yang udah punya rumah. Karena orang yang udah punya rumah saya yakin juga kerja keras banting tulang untuk bisa punya. Pun memang tapera mau dijalankan, silahkan dengan segmentasi. Jadi tersegmen dengan baik. Memang orang-orang yang butuh gotong royong silahkan jadi satu, tapi bukan kewajiban semua orang, semua pihak untuk tanggung. Mau perkara Bapak bilang itu bisa diambil lagi, mau perkara Bapak bilang itu simpanan. Ini simpanannya konsepnya simpanan bodong sosial Pak, masalahnya. Bukan simpanan yang kita jelas ujungnya kemana. Dan please turun ke lapangan, tahu masyarakat butuhnya apa. Kalau di-compare pertanyaannya, apakah sekarang kebutuhan tempat tinggal menjadi pokok? Comparing tuh kebutuhan pokok lainnya. Contoh makan, contoh masyarakat lebih penting mana? Harga beras stabil, harga bahan pokok stabil, atau tapera sekarang? Ayo sama-sama kita gerak masyarakat. Kalau perlu kita bikin petisi, kita lawan. Siapapun itu kalian, kalau kalian termasuk 20 tahun atau orang yang wajib ikut tapera, selama ini wajib, tidak ada segmentasi, kalian terdampak negatif. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya menginjak ke pembahasan rumah, saya posting di beberapa sosmed saya tentang tapera ya, yang jujur menurut saya nggak masuk akal banget dan tidak membantu sama sekali. Itu justru akan memberatkan. Saya sempat ditanya sama beberapa netizen, kalau di perusahaan Mas Arli gimana tapera nanti potongannya diberlakukan nggak? Saya kemarin langsung umumkan di beberapa perusahaan saya, karyawan-karyawan saya, kalau seandainya diberlakukan kita tetap bayarkan. Tapi ini perlu Anda ingat nih, tidak satu rupiah pun Arli Kurnia memotong upah karyawan. Bagi saya haram hukumnya memotong upah karyawan. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu ya saya yang bayar gitu. Makanya saya vokal, karena motong itu haram, nggak boleh. Itu penting sekali nih, harus dipahami nih.